Akhir-akhir ini kita mendengar istilah work-life balance atau hidup yang seimbang karena betapa tidak seimbangnya kita menjalani hidup di dunia kerja di satu sisi dan hidup di dunia pribadi kita, baik itu diri sendiri maupun keluarga di sisi yang lain. Nah, mengapa hidup seimbang itu penting? Karena pertama, hidup ini itu adalah hidup Anda. Jadi Anda harus bertanggung jawab terhadap hidup Anda tersebut. Jadi di satu sisi ia memang adalah hak Anda terhadap hidup ini, dan di sisi yang lain atau di saat yang bersamaan itu juga tanggung jawab Anda. Nah, hidup yang seimbang ini bertujuan tentunya untuk memberikan kita ketenangan sehingga kita dapat menyeimbangkan dunia kerja dan kehidupan pribadi kita. Nah, adapun yang harus kita lakukan tentunya tidak mengurusi urusan orang lain sehingga kita hanya fokus untuk mengurus diri kita sendiri, fokus kepada kebahagiaan saat ini, dan memulainya dengan hal-hal kecil seperti berterima kasih atau meminta tolong atau bahkan memohon maaf. Pertanyaan kemudian, apa sebenarnya arti dari hidup seimbang tersebut atau apa makna dari work-life balance? Nah, sebenarnya akar terdasar dari hidup seimbang adalah berlaku adil pada hidup itu sendiri. Nah, sehingga kita membagi waktu kerja dan waktu hidup. Dalam hal ini waktu hidup itu ya diri sendiri dan keluarga. Nah, hidup seimbang ini merupakan pandangan hidup atau cara kita menjalani hidup atau the way of life. Sehingga mau kita bekerja untuk hidup atau wirausaha ataupun hidup untuk bekerja atau karyawan itu dapat kita jalani secara seimbang. Karena hidup seimbang itu dapat Anda lakukan baik sebagai wirausahawan ataupun sebagai karyawan atau bahkan kedua-duanya. Nah, siapa saja yang dapat hidup secara seimbang, apapun profesi Anda sebenarnya Anda dapat hidup secara seimbang. Misalnya penulis buku ini, dalam hal ini Tsuneko Nakamura dan Hiromi Okuda, dia berprofesi sebagai psikiater. Bahkan Nakamura itu berprofesi sebagai psikiater sampai ia berusia sekarang ini, kalau per 2022 kan buku ini tahun 2018, itu 89 tahun usia beliau. Sehingga sekarang usianya sudah 92 tahun. Ia masih bekerja sebagai psikiater. Nah, Anda dapat mulainya dengan mengatur hari dan jam kerja. Misalnya Dr. Nakamura itu 6 hari dalam setiap pekannya mengambil pekerjaan dan membatasinya ke dalam beberapa jam kerja di kantor dan beberapa jam untuk kehidupan pribadi. Karena hakikat terdasar dari hidup seimbang adalah bagaimana kita menjalani hidup itu dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Urusan kerja ya jangan dibawa ke rumah, dan urusan rumah atau urusan pribadi jangan dibawa ke tempat kerja atau di kantor, baik Anda sebagai karyawan maupun sebagai wirausahawan. Nah, di dalam buku ini pula Nakamura menjelaskan tentang faktor-faktor yang membuat orang menjadi stres, baik itu di dunia kerjanya atau di kehidupan pribadinya. Hidup seimbang, seperti yang disebutkan tadi, adalah berlaku adil pada hidup, sementara fokus hanya pada satu aspek saja atau aspek kehidupan saja, misalnya hidup pekerjaan saja atau kehidupan pribadi saja, membuat kita itu ya tidak berlaku adil sehingga menyebabkan datangnya depresi. Sebagian yang hidup seimbang pun sebenarnya juga merasakan tekanan. Sebagiannya lagi tentu akan merasakan ketenangan. Nah, adapun yang merasakan ketenangan dalam dirinya ataupun tekanan dalam dirinya itu disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor diri maupun faktor luar diri. Jadi faktor diri itu bagaimana ia mengatur kejiwaannya sendiri atau bagaimana ia mendidik dirinya sendiri, sementara faktor luar diri itu dalam hal ini rekan kerja ataupun anggota keluarga sendiri. Karena kemanapun Anda berganti-ganti pekerjaan, misalnya Anda stres di dunia kerja, kata Nakamura, selama Anda tidak mampu mengelola diri Anda sendiri, maka pekerjaannya bukan masalah. Masalahnya adalah diri Anda sendiri. Bahkan Nakamura menjelaskan bahwa suaminya kan pecandu alkohol dan uangnya itu dihabiskan untuk mentraktir teman-temannya dalam meminum alkohol. Tetapi Nakamura tetap berupaya untuk mengendalikan dirinya dan menganggap bahwa hal itu mungkin adalah hal-hal yang tidak dapat ia ubah karena di luar dari kendali dirinya. Begitupun ketika keluarganya, dalam hal ini orang tuanya, datang dari desa untuk kemudian tinggal bersama Nakamura dan mendidik anak Nakamura. Nakamura menganggap itu merupakan sebuah tekanan bagi diri dan keluarganya, tetapi ia dapat melewatinya karena ia dapat mengendalikan dirinya. Nah, mengendalikan diri itu dapat dilakukan secara seimbang pula, karena sebagian yang stres atau mendapatkan tekanan justru menyalahkan keadaan eksternal atau orang lain atau kondisi atau tempat kerja mereka. Namun sebagiannya lagi justru melakukan evaluasi diri seperti yang dilakukan oleh Nakamura ini. Semua yang berhasil melewati stres termasuk Nakamura
itu bukan hanya memiliki hidup yang seimbang, tetapi juga bertumpu pada diri yang seimbang. Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana menemukan diri yang seimbang atau menjadi seorang pribadi yang seimbang? Bukan hanya hidup yang seimbang, tapi pribadi yang seimbang. Nah, hidup seimbang itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi ya. Kalau kita mengacu pada literatur Al-Quran misalnya dalam agama Islam, diri manusia itu terbagi ke dalam 3 aspek, yaitu An-Nas, manusia secara sosial, Al-Bashar, manusia secara fisik atau tubuh kita, dan Al-Insan, manusia secara spiritual atau kejiwaan kita. Maka ada waktu bekerja di ruang sosial atau An-Nas, ada waktu istirahat untuk tubuh atau Al-Bashar, dan ada waktu untuk meningkatkan kualitas hidup kemanusiaan kita, baik itu mikrokosmos, yaitu diri kita sendiri, makrokosmos, alam semesta, dan metakosmos atau hubungan kita kepada Tuhan. Apalagi dikaitkan dengan dunia digital, banyak kasus-kasus depresi hingga bahkan berujung kepada bunuh diri karena hidup yang tidak seimbang. Bahkan di kota kelahiran dari Nakamura, dalam hal ini Jepang, juga mengidap suatu penyakit sosial yang sama, yaitu banyaknya angka depresi dan angka kematian akibat bunuh diri. Hal itu misalnya disebabkan tentunya oleh hidup yang tidak seimbang. Misalnya, salaryman atau bekerja berlebihan, yaitu 16 jam per hari, adalah merupakan pola hidup atau bahkan pola kerja yang tidak seimbang. Tetapi di sisi yang lain, rebahan atau pengangguran juga merupakan cara hidup yang tidak seimbang, sehingga bekerja berlebihan atau tidak bekerja sama sekali itu merupakan pola hidup yang tidak seimbang. Jika dikaitkan misalnya dengan zaman digital, yang mana distraksi digital itu membuat pekerjaan dan utamanya kehidupan pribadi kita justru direnggut lagi nih oleh dunia maya, sehingga bekerja secara seimbang atau hidup secara seimbang itu mendapatkan tantangan baru lagi, yaitu tantangan distraksi dunia digital. Kita kemudian makin mudah membandingkan antara kelemahan diri kita dan kelebihan orang lain di dunia maya. Padahal kelebihan orang lain di dunia maya itu bisa saja dilebih-lebihkan, sebagaimana kata Stephen Dobdois dalam bukunya Everybody Lies. Nah, untuk dapat berlaku seimbang, kita harus memulai dengan diri yang seimbang. Karena hidup yang seimbang atau antara dunia kerja dan dunia pribadi itu awalnya pasti dimulai dari diri yang seimbang pula, yaitu keseimbangan antara diri sosial, diri fisik, dan diri spiritual. Jika hidup kita tidak seimbang, maka kita harus mengevaluasi apa yang ada dalam diri kita. Dan kendali terhadap diri sendiri itu sebenarnya dimulai oleh diri spiritual atau akar terdasar dari diri itu. Dari 3 jenis kualitas diri manusia itu sebenarnya bertumpu pada jiwa atau ruh kita. Sehingga masalah kerja, masalah pribadi, bahkan masalah diri itu akan dapat dilacak akar masalahnya pada kejiwaan seseorang. Jika kita memerhatikan jiwa kita, maka diri dan hidup kita juga pasti akan seimbang. Bahkan bukan hanya tentang hidup, kematian pun atau masalah kematian pun itu tak akan membuat kita depresi atau berujung pada bunuh diri, karena bagaimanapun jiwa kita ini kan akan berpindah ke alam selanjutnya, sehingga seorang yang memerhatikan jiwanya pasti akan memerhatikan dirinya, dan seorang yang memperhatikan dirinya pasti akan memikirkan hidupnya secara seimbang. Nah, jiwa yang tenang tersebut akan menjiwai atau menghidupkan setiap detik momen dalam hidup manusia, mulai dari diri sendiri, dari waktu sekarang ini, dan dari hal-hal yang kecil. Selamat hidup secara seimbang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.